Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar sistem informasi soal kentang dan sistem informasi barbershop. Tugas besar ini pada mata kuliah struktur data dan algoritma di kelas 03 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Surya Afnalius, PhD, yang berniat 1964, 04, 09, 1995, 12, 1001 pada semester genap 2020-2021. Judul tugas besar ini yaitu sistem informasi soal kentang dan sistem informasi barbershop. Nama saya itu Velia Andini Faira dengan NIM 181152001, nomor absen 14, dan dari kelompok 4. Yang pertama yaitu skenario dari sistem informasi restoran kentang. Satu restoran kentang mempunyai gudang kentang kapasitas 10 kg dan setiap stok di bawah 2 kg akan selalu dipenuhi kembali menjadi 10 kg kentang. Sebelum restoran kentang ini dibuka, jam 8 pagi telah disiapkan kentang terkupas dan telah dibersihkan seberat 3 kg kentang yang diletakkan di baskom. Kentang itu diambil dari gudang kentang, satu persatu dikupas, dibersihkan dan timbang beratnya. Kemudian diletakkan di dalam baskom. Baskom ini diberlakukan seperti struktur data array. Satu baris dengan ukuran 200 untuk menyimpan berat kentang terkupas. Lalu, kentang terkupas disusun seperti antrian. Pengisian dilakukan secara terus-menerus selagi total berat kentang terkupas kecil dari 3 kg dan indeks array kecil dari 200. Restoran kentang pun siap menerima tamu. Setiap tamu yang datang akan ditanya mau pesan apa dan berapa banyak. Kue kentang ukuran kecil, yaitu 25 gram kentang, ukuran sedang 50 gram kentang, atau ukuran besar 100 gram kentang. Kebutuhan kentang tamu tersebut diambil dari baskom array. Kentang yang diambil adalah kentang pada posisi awal array. Namun, program dapat juga melayani pengambilan kentang pada posisi terakhir array, kentang ukuran terkecil, kentang ukuran terbesar, kentang selisih berat dengan yang dibutuhkan bernilai terkecil, kentang selisih berat dengan yang dibutuhkan bernilai terbesar. Lalu jika ada kentang yang tersisa dalam membuat kue kentang, sisa tersebut dikembalikan ke dalam array. Di dalam array tidak ada elemen array yang kosong. Total berat kentang di dalam baskom tidak boleh kurang dari 500 gram. Selanjutnya yaitu skenario sistem informasi barbershop. Sistem informasi pelayanan barbershop yang dibuat merupakan sistem informasi yang dapat memudahkan dalam melayani customer di barbershop. Deskripsinya yaitu yang pertama, customer dapat melakukan pengantrian di barbershop ketika barbershop telah dibuka. Lalu customer yang dapat melakukan pengantrian dibatasi yaitu 10 customer, di mana jika antrian telah mencapai 10, maka customer berikutnya harus menunggu di luar. Yang ketiga, pada barbershop ini terdapat 5 kursi atau pekerja yang dapat melayani customer sesuai dengan pilihan yang dipilih, yaitu ada pijat 25.000, potong 25.000, potong plus cuci 50.000, dan potong plus warna 100.000. Lalu customer yang dilayani pertama yaitu customer dengan nomor antrian teratas. Yang kelima yaitu customer memilih pilihan yang tersedia dan admin barbershop memilihkan nomor kursi untuk melayaninya. Lalu, satu kursi hanya dapat melayani satu customer. Yang ketujuh, ketika semua kursi telah penuh, di mana total ada 5 kursi, maka customer selanjutnya harus menunggu kursi itu kosong. Yang ke-8, kursi yang telah selesai melayani customer dapat melayani customer lain yang telah mengantri di antrian teratas. Terakhir akan direkap berapa total customer dan total pemasukan yang ada per harinya. Selanjutnya itu mengenai materi array. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe sama.
Komponen-komponen tersebut disebut sebagai komponen tipe. Larik mempunyai jumlah komponen yang jumlahnya tetap. Array dapat bertipe data sederhana seperti byte, word, integer, real, boolean, char, string, dan tipe data scalar atau subrange. Tipe larik mengartikan isi larik atau komponen-komponennya mempunyai nilai dengan tipe data tersebut. Lalu mengenai materi antrian. Antrian atau disebut juga dengan QW merupakan suatu antrian di mana data masuk di satu sisi dan keluar di sisi yang lain. Karena itu, antrian bersifat FIFO atau first in, first out. Antrian merupakan suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang, atau disebut juga NQW, yaitu apabila seseorang masuk ke dalam sebuah antrian. Jadi, dalam antrian menggunakan prinsip masuk pertama, keluar pertama, atau disebut juga prinsip FIFO. Dengan kata lain, urutan keluar akan sama dengan urutan masuknya. Contohnya pada antrian mobil saat membeli karcis di pintu jalan tol, antrian di bioskop, dan sebagainya. Lalu materi mengenai linked list. Linked list ini adalah sejumlah simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul lain dengan bantuan pointer dalam suatu urutan tertentu. Suatu linked list dikatakan single linked list apabila hanya ada satu pointer yang menghubungkan setiap node satu arah, misalnya next. Lalu terdapat juga double linked list yang penggunaannya hampir sama dengan penggunaan single linked list. Hanya saja double linked list menerapkan sebuah pointer baru, yaitu pref, yang digunakan untuk menggeser mundur selain tetap mempertahankan pointer next. Keberadaan dua pointer penunjuk, next dan pref, menjadikan double linked list menjadi lebih fleksibel dibandingkan single linked list. Namun membutuhkan memori tambahan dengan adanya pointer tambahan tersebut. Selanjutnya itu materi MySQL, di mana MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan shareware, perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi MySQL ini adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU, General Public License (GPL), sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Lalu ada materi mengenai ODBC. ODBC ini adalah standar terbuka untuk konektivitas antar komputer basis data. Standar ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan dan menghubungkan aplikasi ke sistem manajemen basis data. Desainer ODBC telah memastikan bahwa ODBC tidak dapat digunakan dengan bahasa pemrograman tertentu dan sistem manajemen basis data tertentu. Dengan ODBC, pengembang aplikasi dapat menggunakan, memanfaatkan, dan juga memproses banyak software secara bersamaan. Pengandar ODBC mendukung berbagai jenis basis data, misalnya SQL Server, FoxPro, Access, dan Oracle. Selanjutnya yaitu tampilan atau user interface dari sistem informasi restoran kentang yang berdasarkan sistem matriks. Di sini terdapat button buka dan button tutup untuk membuka dan menutup restoran. Lalu terdapat button input stok gudang, input tumpukan, input antrian, input ascending, input descending, hitung total pesanan, di mana untuk menghitung total pesanan yang dipesan oleh customer-nya yang dipilih berdasarkan ukuran dari kentang tersebut. Lalu terdapat button pesan ambil teratas, pesan ambil terbawah, pesan ambil dari selisih terbesar turut ascending, pesan ambil dari selisih terbesar turut descending, pesan ambil dari selisih terkecil turut ascending, dan pesan ambil dari selisih terkecil turut descending. Lalu selanjutnya, tampilan atau user interface sistem informasi restoran kentang dengan sistem linked list. Di sini tampilannya hampir mirip dengan yang matriks sebelumnya. Perbedaannya hanya di judulnya saja dan pada sistemnya dalam pengkodeannya.
Selanjutnya yaitu tampilan user interface sistem informasi barbershop. Di sini terdapat tanggal yang dapat dipilih ketika melakukan transaksi. Lalu ada button buka dan tutup, ada button antri untuk melakukan pengantrian customer, dan di sini ada button pilih untuk memilih menu yang pada tabel ini. Lalu ada button selesai. Jika pengajaran telah selesai, maka diklik button selesai. Lalu ada button lihat laporan. Di sini kita memilih tanggal dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Lalu klik lihat laporan. Selanjutnya ada tampilan pada laporan transaksinya. Ini ada tanggal awal kita pilih dan tanggal akhir yang kita pilih. Dan di sini terdapat berbagai transaksi yang terjadi pada tanggal yang kita pilih tersebut. Lalu ada laporan perizinan atau layanan, di mana ini laporan persatuan layanan, di mana di sini customer yang memilih potong berwarna ada 3 customer. Lalu ada tampilan laporan per kursi. Di sini misalnya kursi 3 ada jumlah 1 customer, kursi 4 1 dan kursi 5 1 dengan jumlah pendapatannya masing-masing. Lalu terakhir paling bawah ada total customer di tanggal tersebut dan juga total pendapatan secara keseluruhan. Selanjutnya itu cara mengkoneksikan ke MySQL dari C++ Builder. Pertama kita mendownload konektor ODBC di link yang ada pada gambar di sini. Di sini kita mendownload pada MSI installer yang 32 bit. Lalu klik no thanks, just start my download. Lalu proses download selesai. Maka kita membuka instalasi yang telah download tadi dan akan muncul seperti berikut dan klik next. Lalu di sini pilih I accept dan klik next. Di sini pilih tipikal dan klik next. Lalu pilih install. Instalasi telah selesai dan klik finish. Nah, di sini kita membuka ODBC yang telah diinstal tadi, maka tampilannya seperti berikut. Di sini kita klik add, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini kita mencari MySQL ODBC 8 ANSI driver. Kita klik ini dan klik, maka akan tampil seperti berikut. Lalu diisi data source name-nya seperti berikut, misalnya AHH, dan ketik TCP IP server localhost dan portnya 3306. Lalu usernya diisi root dan pilih database yang terdapat pada database localhost yang kita punya. Lalu klik test, maka terdapat connection successful dan klik OK. Maka data source tadi telah tersimpan. Klik OK. Selanjutnya itu demo program dari sistem informasi restoran kentang dan sistem informasi barbershop. Yang pertama yaitu demo program restoran kentang yang program matriksnya dengan sistem matrik. Baiklah, kita mengeran programnya. Di sini yang dilakukan pertama kali itu membuka restoran. Klik buka, maka button input stok gudang dan button tutup aktif. Nah, di sini kita input stok gudangnya. Misalnya 500, klik input stok gudang. Ketika input stok gudang diklik, maka button yang 4 di bawah ini akan aktif. Lalu input lagi stok gudang, misalnya 15.000. Nah, jika input jumlah dari stok gudang itu melebihi dari 10 kilo, maka tidak bisa diinputkan. Nah, sekarang kita menginputkan
nilai 9.500 untuk mencapai batas kapasitas stok gudang. Selanjutnya kita melakukan pengupasan kentang. Di sini terdapat 4 fungsional untuk menginputkan pengupasan kentang. Ada yang berdasarkan tumpukan, antrian, ascending, dan descending. Misalnya kita mengupas kentang seberat 300 gram dengan cara tumpukan, maka di sini total kentang terkupas akan bertambah jadi 300, lalu stok gudang akan berkurang, dan button hitung total pesanan akan aktif. Kita import lagi 100 dengan metode tumpukan, maka akan tampil di atas karena dia menggunakan cara tumpukan. Lalu lanjut import 400, lalu input 200 yang kita mencoba dengan fungsional input antrian, maka dia akan tampil di paling bawah. Lalu input 500 antrian. Nah, sekarang kita mencoba yang input ascending. Misalnya input 150. Maka jika kita mengklik button input ascending, nilainya akan tampil terurut secara ascending, yaitu dari kecil ke besar. Maka 150 ini akan berada di bawah nilai 100. Nah, seperti berikut. Lalu kita masukkan nilai 400, input ascending, maka dia pada paling bawah karena dia nilai yang paling besar. Lalu kita masukkan nilai 600, input descending, maka dia akan tampil secara terurut descending, yaitu dari besar ke kecil. Jadi nilai 600 ini akan berada di bawah nilai 400. Nah, karena total kentang terkupas ini tambah dengan 600, itu tuh melebihi dari kapasitasnya, yaitu 3 kilo, maka tidak dapat dilakukan pengupasan kentang. Jadinya kita melakukan pengupasan kentang sesuai dengan kapasitas kentang terkupasnya. Jadi kita masukkan nilai 450 dengan metode input descending, maka dia akan berada di bawah nilai 500. Ini seperti ini. Lalu kita masukkan nilai 70 kan di bawah, lalu masukkan nilai 30. Berada di paling bawah. Selanjutnya kita melakukan pemesanan kentang. Di sini terdapat 3 ukuran, yaitu ukuran kecil 25 gram, ukuran sedang 50 gram, dan ukuran besar 100 gram. Di sini misalnya kita memilih ukuran kecilnya 2, ukuran sedangnya 1, dan ukuran besarnya 1. Maka kita klik hitung total pesanan. Lalu akan muncul total pesanan di sini. Dan di sini kentang yang diambil itu 200 gram. Setelah button hitung total pesanan ditekan, maka button yang ada di sini akan aktif. Ini adalah button untuk mengambil pesanan kentang tersebut dengan berbagai metode. Misalnya yang nomor 5 ini pesan ambil teratas. Jadi jika kita mengklik ini, maka nilai 200 ini akan diambil dari nilai paling atas dari list box ini, yaitu 800. Jadi jika kita mengklik button ini, nilai 800 akan berkurang 200 jadi 600. Ini seperti ini. Dan ketika kita memesan kentang, total tamu akan bertambah jadi 1. Lalu dilakukan pemesanan lagi. Misalnya yang kecil 4, yang sedang 2, dan yang besar 0. Dan dilakukan hitung total pesanan, totalnya sama dengan 200 juga. Jadi kita lakukan pesan ambil terbawah. Di sini nilai yang diambil itu nilai yang terbawah.
Jadi 200 ini akan diambil dari nilai 30 tambah 70 tambah 100. Maka tinggal nilai 150 yang paling bawah. Seperti berikut. Selanjutnya kita lakukan pemesanan. Ukuran kecilnya 1, ukuran sedangnya 1, dan ukuran besarnya 1. Maka hitung total pesanan, maka nilai 75. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsional yang pesan ambil dari selisih terbesar terurut ascending. Nah, di sini maksudnya ketang yang akan diambil dari listbox ini adalah yang mempunyai selisih terbesar dari ketang yang akan diambil ini. Lalu dia akan diurutkan secara ascending. Di sini yang memiliki selisih terbesar dari 175 yaitu nilai 600. Maka nilai 600-nya akan diambil dari pengurangan 600 di kolom 175. Kita klik button ini. Maka 600,75 sama dengan 425. Ini nilainya, dan dia akan terus secara ascending. Lalu kita lakukan pemesanan lagi. Misalnya yang kecil 4, yang sedang 2, dan yang besar 2. Hitung total pesanan, maka totalnya 400. Nah, sekarang kita akan memilih fungsional yang nomor 8, yaitu pesan ambil dari selisih terbesar terus descending. Sama dengan nomor 7 tadi, kita ambil selisih terbesarnya, di mana selisih terbesar dari 400 ini dari sini adalah 500. Jadi nanti hasilnya akan 500 dikurang dengan 400 yaitu 100, dan diurut secara descending. Kita klik buttonnya. Maka nilai 100 akan muncul dan dihitung secara descending, terbesar ke terkecil. Nah, selama proses pengambilan ini, nilai ketang terkupas ini akan berkurang, dan total kamu ini akan bertambah sesuai dengan total tamu yang mengambil besaran kentang. Lalu lanjut melakukan pemesanan. Misalnya ukuran kecilnya 2, ukuran sedangnya 4, ukuran besarnya 1. Maka dihitung total pesanan ada 350. Nah, sekarang kita akan mengeklik button yang fungsional ke-9, yaitu pesan ambil dari selisih terkecil terus ascending. Nah, di sini kita akan mengambil nilai yang mempunyai selisih terkecil dari nilai ketang yang akan diambil terhadap listbox pengupasan ketang ini. Di mana nilai yang mempunyai selisih terkecil dari 350 yaitu ada 100, 150, dan 200. Nah, di sini nilai yang akan diambil yaitu 100 akan diambil 150, dan 200 dikurang dengan sisanya. 100 tambah 50 kan 250. Jadi sisanya masih ada terdapat 100 lagi. Jadi 200 ini akan diambil 100-nya. Sehingga akan sisa 100 di listbox ini. Maka kita klik buttonnya. Nah, sisa nilai angka 100. Dan dia akan terus secara ascending. Lalu lakukan pemesanan lagi. Lalu ukuran kecilnya 0, ukuran sedangnya 2, dan ukuran besarnya 1. Hitung total pesanan yaitu 200. Lalu kita akan melakukan fungsional yang ke-10, yaitu pesan ambil dari selisih terkecil terus descending. Nah, di sini kita akan mencari selisih terkecil dari 200 yang terdapat pada listbox ini, yaitu ada nilai 100 dan nilai 300. Sehingga nilai 100 ini akan diambil, dan nilai 300 ini akan diambil sisanya, yaitu nilai 100. Jadi
Di sini akan tersisa nilai 200 lagi. Maka kita klik buttonnya. Nah, di sini terdapat nilai 200 dan dia terus secara descending. Lalu kita kupas kentang hingga habis. Misalnya kecil 4, 2, 2. Hitung pesanan 400, ambil teratas. Maka sisa 50. Lakukan ambil lagi 400, jadi sisa 200 di bawah. Lakukan pesanan lagi. Nah, jika total kentang terkupas ini kecil dari 500, maka tidak dapat diambil kentangnya. Karena aturannya dalam baskom itu dia minimal 500 gram. Maka jika ingin diambil lagi harus ditambah lagi nilai kentangnya. Nah, baru dapat diambil lagi. Nah, jika telah selesai restorannya, maka dapat ditutup. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat source code dari restoran kentang programatik ini. Pertama, pada variabel globalnya ada deklarasi int kentang dengan indeks 99, sisa sama 0, ambil. Lalu int x sama 0, total sama 0, tb n sama 0, j pesan sama 0, b sama 1, kupas, kursi sama 0, lalu ada boolean jum sama dengan false, int minus 1, modul minus 3, dan boolean show sama dengan false. Lalu di sini button buka terdapat fungsi-fungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan button yang diperlukan. Begitupun dengan button tutup ini digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan button yang diperlukan pada fungsi tersebut. Selanjutnya, pada button input stok gudang ini, pertama kita deklarasi dulu subtotal sama dengan 0. Lalu dia akan diuji jika total stok gudang itu kecil dari 2 kilo, maka nilainya dapat diinputkan pada stok gudang tersebut. Lalu lakukan pengujian lagi, jika total besar dari 10 kilo, maka nilai total stok gudang itu dikurangi dengan nilai yang diinputkan dan ditampilkan pesan melebihi kapasitas gudang 10 kilo. Jika total itu besar dari 2 kilo, maka tampilkan pesan kapasitas melebihi 2 kilo. Selanjutnya, tampilkan total stok gudang itu pada label 12 dan lakukan clear pada edit 6 dan set focus pada edit 6. Lalu button-button yang diperlukan untuk aktif akan diaktifkan. Seperti button 1, 9, 15, dan 16. Selanjutnya yaitu pada button input tumpukan. Di sini kita klik dulu listbox-nya, lalu dilakukan pengujian apakah total stok gudangnya itu besar dari yang diinputkan. Lalu lakukan pengujian lagi apakah kentang terkupas itu kecil sama dengan 3 kilo. Jika iya, maka nilai yang diinputkan tadi tambahkan pada total kentang terkupas. Lalu dilakukan pengujian lagi, apakah kentang yang terkupas itu total kentang yang terkupas itu besar dari 3 kilo. Jika iya, maka nilai yang diinputkan nilai total kentang terkupas itu dikurangi dengan nilai yang diinputkan dan ditampilkan pesan kapasitas melebihi 3 kilo. Jika tidak, maka dilakukan penginputan data pada listbox dengan melakukan pengulangan for. Dan juga total pada stok gudang tersebut dikurangi dengan nilai kentang
yang diinputkan. Lalu X++ dan total kentang yang terkupas yang sudah ditambahkan tadi ditampilkan pada label 11 dan total stok gudang juga ditampilkan pada label 12 yang telah dikurangi tadi. Selanjutnya, jika pengecualian tadi tidak ada, maka tampakan pesan kapasitas sudah mencukupi dan stok gudang tidak mencukupi. Lalu ini akan ditampilkan dengan menggunakan pengulangan for pada list box 1 untuk menampilkan nilai kentang yang diinputkan. Lalu edit 1 clear, edit 1 set focus, dan button 2 di-enablekan. Selanjutnya yaitu pada button input antrian. Lakukan list box clear dan pengujian mengenai total dan kentang terkupas apakah kecil dari 3 kilo. Jika iya, maka ditambahkan yang diinputkan pada edit 1. Lalu dilakukan pengujian lagi apakah kentang terkupas besar dari 3 kilo. Jika iya, maka nilai yang diinputkan tadi dikurangi dengan nilai total kentang terkupas dan tampilkan show matches kapasitas mobil 3 kilo. Jika tidak, maka nilai kentang yang diinputkan akan dimasukkan ke dalam array kentang dan total stok gudang akan dikurangi dengan nilai kentang yang diinputkan dan indeks plus. Lalu total stok gudang akan tampil pada label 11 dan total kentang terkupas akan tampil pada label 12. Setelah itu, ini untuk menampilkan pada list box-nya dengan menggunakan pengulangan for di sini untuk menampilkan dengan cara antrian. Selanjutnya yaitu button input ascending. Pada input ascending ini, codingannya mirip dengan input antrian dan tumpukan pada sebelumnya. Bedanya pada setelah X++ di sini. Ini merupakan codingan untuk pengurutan. Setelah diurutkan, baru ditampilkan kembali. Lalu pada button input descending juga sama. Bedanya pada setelah X++ ini merupakan codingan descending, pengurutan secara descending. Lalu pada button hitung otak pesanan, listbox 1 clear, dan ini hasil inputan pada edit-editnya. Lalu di sini diperhitungkan jika nilai dikali 5, minus 2 dikali 50, yang C ini yang ukuran besar. Lalu dijumlahkan semua yang berdasarkan dipilih, maka ditampilkan pada label 13 dan edit 5. Lalu diaktifkan button-button yang diperlukan. Setelah itu, pada button pesan ambil atas, lakukan listbox 1 clear. Lalu yang ambil tadi dijadikan variabel ambil. Lalu pada kentang terkupas ini dikurang dari yang nilai yang diambil. Lalu akan boolean choose sama yang false. Setelah itu lakukan pengujian. Jika total tamunya itu kecil sama 50. Lalu pengujian jika sisanya itu kecil dari 500. Maka waktu clear dan munculkan pesan total berat kentang dalam baskom tidak boleh kurang dari 500 gram. Lalu tampil pengulangan for. Lalu lakukan pengujian lagi jika yang diambil itu besar dari yang dikupas, maka ditampilkan pesan persediaan tidak mencukupi. Setelah itu lakukan pengujian lagi. Jika kentang tersebut besar dari yang diambil, maka kentang 0 ini dikurangi dengan ambil. Lalu kentang yang
total kentang yang terkupas itu dikurangi dengan yang diambil. Setelah itu dilakukan proses dengan pengulangan while dan ditampilkan dengan menggunakan pengulangan for. Selanjutnya itu pada button pesan ambil terbawah. Mirip dengan pesan ambil teratas seperti berikut. Selanjutnya yaitu button ke-7. Pesan ambil dari selisih terbesar to ascending. Nah, di sini kita lakukan pengurutan secara ascending terlebih dahulu. Lalu kita lakukan pengambilan nilai dari bawah, karena kita mengambil selisih terbesarnya. Lalu selanjutnya kita urutkan kembali secara ascending dan ditampilkan pada list box. Lalu pada yang button 8 ini, pesan ambil dari selisih terbesar atau descending. Di sini kita juga urutkan terlebih dahulu secara descending. Lalu kita melakukan pengambilan dari atas karena dia yang diambil yaitu selisih terbesarnya. Dan kita urutkan lagi secara descending dan ditampilkan pada list box. Lalu selanjutnya itu button yang ke-9 yaitu pesan ambil dari selisih terkecil terurut ascending. Pertama kita urutkan terdahulu secara ascending yaitu dari kecil ke besar. Selanjutnya kita melakukan pengambilan nilai dari atas karena kita akan mengambil nilai yang selisih terkecil. Lalu kita lakukan pengurutan kembali secara ascending dan ditampilkan pada list box. Yang terakhir yaitu button ke-10. Pesan ambil dari selisih terkecil turut descending. Kita lakukan dulu pengurutan descending yaitu dari terbesar ke terkecil. Lalu kita lakukan pengambilan nilai dari bawah karena kita akan mengambil nilai yang selisih terkecilnya. Dan kita lakukan lagi pengurutan secara descending dan ditampilkan pada list box. Selanjutnya, untuk program masalah kentang secara linked list, untuk implementasi atau menjalankan programnya, dia sama dengan program matrix sebelumnya. Di sini bedanya pada pengkodingannya, di mana menggunakan metode dengan cara linked list. Yang sini pada variabel globalnya dideklarasikan struct misalnya potato, intp, potato kanan, dan potato kiri. Lalu deklarasi potato awal sama 0, potato akhir sama 0, potato temp sama 0. Lalu ini merupakan deklarasi yang sama seperti program sebelumnya. Lalu pada button buka juga digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan button yang diperlukan. Button tutup pun begitu, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan button yang diperlukan. Lalu pada button input stok gudang, secara keseluruhan sama dengan program matrix sebelumnya. Selanjutnya pada button input tumpukan, dari sini sampai sini sama dengan yang matrix. Bedanya pada di sini, kita menggunakan metode linked list, di mana kita deklarasi int baru sama dengan stl to int di satu teks, di mana ini adalah nilai tentang terkupas yang diinputkan pada edit 1. Lalu temp sama new potato, temp menuju p sama baru, temp menuju kanan sama 0, temp menuju kiri sama 0. Lalu lakukan pengujian. Jika nilai akhirnya tuh sama 0 atau kosong, maka dilakukan pengisian. Jika tidak, maka nilai yang awal menuju kiri itu 9 temp, lalu temp menuju kanan 9 awal,
dan awal sama tem, itu ini nih merupakan cara untuk tumpukan. Lalu dilakukan pengurangan dari nilai total stok gudang dengan nilai yang diinputkan. Setelah itu, ditampilkan pada label di mana total kentang yang terkupas tadi dengan total stok gudang yang telah dikurangi. Lalu cara menampilkannya dengan cara linked list, yaitu listbox 1 di clear, lalu potato tampil sama new potato. Di sini kita tampilkan dari awalnya, maka tampil sama awal. Lalu lakukan while tampil tidak sama dengan 0, maka listbox 1 item add tampil menuju P. Lalu tampil sama dengan tampil menuju kanan ini mirip dengan X++ pada matrik. Setelah itu ini adalah pada button input antrian. Yang membedakannya itu pada di sini. Ini T baru sama STL20 di satu teks. T sama new potato, T menuju P sama baru, T menuju kanan sama 0, T menuju kiri sama 0. Lalu dilakukan pengujian. Jika awal sama 0, maka nilai awalnya itu akan dimasukkan. Jika tidak, maka akhir menuju kanan sama tem, lalu tem menuju kiri sama akhir, dan akhir sama tem. Di situ tuh dilakukan pemasukan nilai dengan cara antrian. Lalu dilakukan pengurangan nilai total stok gudang dengan nilai baru yang dimasukkan. Selanjutnya, nilai total stok gudang dan nilai total kentang terkupas akan ditampilkan pada label. Lalu di sini menampilkannya dengan cara linked list seperti yang sebelumnya juga. Lalu selanjutnya yaitu button input ascending, dimana ini merupakan codingannya. Di sini kita lakukan input secara tumpukan atau antrian terlebih dahulu. Lalu kita lakukan pengurutan di sini. Kita lakukan pengurutan secara ascending dan ditampilkan hasilnya. Begitu pula dengan input descending, kita lakukan penginputan nilai dengan cara tumpukan ataupun antrian terlebih dahulu. Lalu kita lakukan pengurutan secara descending dan ditampilkan nilainya pada listbox. Selanjutnya yaitu button hitung total pesanan. Nah, di sini pengkodingannya sama dengan yang sisa matrik karena tidak ada yang perlu diubah ke linked list. Lalu selanjutnya button pesan ambil teratas. Ini merupakan codingannya, di mana dimulai linked list itu pada di sini. Kita potato tampil sama new potato, lalu tampil di awal, lalu dilakukan pengulangan while tampil tidak sama dengan 0, maka listbox 1 item add tampil menuju P. Lalu tampil menuju kanan sama dengan X++. Lalu dilakukan pengujian. Jika yang diambil itu besar dari kupas, maka tampilkan pesan presiden tidak mencukupi. Lalu dilakukan potato tampil sama new potato, lalu tampil sama awal. Dilakukan pengulangan lagi, tampil tidak sama dengan 0, maka listbox 1 item add tampil menuju P dan tampil sama dengan tampil menuju kanan. Lalu pengujian awal menuju P besar dari ambil, maka awal menuju P sama awal menuju P dikurang dari nilai yang diambil. Selanjutnya, nilai kentang yang dikupas dikurangi dengan nilai yang diambil. Jika tidak, maka lakukan pengulangan. Awal menuju P kecil sama dengan ambil, maka ambil sama dengan ambil dikurangi dengan awal menuju P, lalu kentang terkupas itu juga dikurangi dengan awal menuju P,
Lalu awal ketemu dengan awal menuju kanan, awal menuju kiri sama dengan 0. Lalu dilakukan pengujian jika awal menuju P besar dari ambil, maka awal menuju P sama dengan awal menuju P dikurangi dengan ambil. Dan nilai ketentu kupas itu dikurangi dengan nilai ambil. Selanjutnya ditampilkan dengan metode linked list, seperti yang sebelumnya. Dan ditampilkan pada label untuk total tamu itu pada kursi dan total ketentu kupas. Selanjutnya yaitu pada button pesan ambil ke bawah. Nah, di sini linked list-nya itu potato, tampil new potato, tampil coran awal. Lalu while tampil tidak sama dengan 0. Lalu tampilkan listbox 1 item add tampil menuju P. Lalu tampil sama dengan tampil menuju kanan. Selain itu lakukan pengujian jika yang diambil itu besar dari kupas, maka tampilkan pesan persediaan tidak mencukupi. Lalu potato tampil sama new potato dan tampil sama awal. Lalu while tampil tidak sama dengan 0, maka ditampilkan di listbox 1 item add tampil menuju P. Tampil sama dengan tampil menuju kanan. Dan pengujian lagi jika akhir menuju P besar dari ambil, maka akhir menuju P itu dikurang dengan yang ambil tadi. Dan ketentu kupas dikurang dengan ambil juga. Lalu else-nya while akhir menuju P kecil sama dengan ambil, maka nilai yang diambil itu dikurangi dengan akhir menuju P. Dan nilai pada ketentu kupas itu dikurangi dengan akhir menuju P. Lalu akhir sama akhir menuju kiri, akhir sama menuju kanan sama dengan 0. Lalu lakukan pengujian jika awal menuju P besar dari ambil, maka akhir menuju P sama dengan akhir menuju P dikurangi dengan ambil. Dan nilai ketentu kupas itu dikurangi dengan nilai ambil tersebut. Lalu dilakukan tampilan dengan metode linked list. Di sini jika kursinya telah penuh apabila melebihi 50. Lalu selanjutnya pada button ketujuh yaitu pesan ambil dari selisih terbesar terurut ascending. Di sini kita mencari selisih terbesar lalu diurutkan secara ascending. Pertama di sini kita urutkan terlebih dahulu secara ascending dengan cara berikut ini. int temp potato kali P1 sama 0, potato kali P2 sama 0, potato min sama 0. Lalu pengujian jika awal tidak sama dengan 0, maka P1 sama dengan awal. Lalu while P1 menuju kanan tidak sama dengan 0, P2 sama dengan P1, min sama P1. Dan selanjutnya. Lalu di sini dilakukan pengambilan nilai pada yang terbawah. Karena kita akan melakukan pengambilan selisih terbesar yang secara ascending. Selanjutnya diurutkan lagi secara ascending. Ini pada codingan berikut nih. Dan ditampilkan pada listbox hasilnya. Lalu yang selanjutnya yaitu button pesan ambil dari selisih terbesar terurut descending. Di sini kita urutkan secara descending seperti codingan berikut ini untuk mengurutkan secara terbesar ke terkecil. Lalu kita lakukan pengambilan nilai yang teratas karena kita akan mengambil nilai mempunyai selisih terbesar dan diurutkan secara descending. Setelah itu kita urutkan lagi secara descending seperti berikut ini dan ditampilkan pada listbox hasilnya. Selanjutnya button ke-9 pesan ambil dari selisih terkecil terurut ascending. Pertama kita urutkan dahulu secara ascending yaitu dari terkecil ke terbesar. Seperti codingan berikut ini dan kita lakukan pengambilan nilai yang teratas. Karena kita akan mengambil selisih terkecil di mana dia tuh diurutkan dari
kecil ke terbesar, maka yang terkecilnya berada paling atas. Lalu kita urutkan kembali secara ascending dan ditampilkan pada listbox hasil sisa yang diambilnya. Lalu button terakhir yaitu pesan ambil dari selisih terkecil terurut descending. Sama seperti sebelumnya, kita urutkan terlebih dahulu secara descending, yaitu dari terbesar ke terkecil. Lalu kita lakukan pengambilan nilai yang terbawah, karena kita akan mengambil nilai selisih terkecil dari keseluruhan nilai. Lalu kita akan mengurutkan kembali nilai-nilai tersebut secara descending dan ditampilkan pada listbox. Selanjutnya yaitu pada sistem informasi barbershop dengan menggunakan linked list. Pada dasarnya, dalam menjalankan barbershop ini sama seperti program kelompok 4 kemarin. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai source code pada sistem informasi barbershop English ini. Pertama yaitu pada variabel globalnya terdapat slug antrian INTB, antrian kanan, antrian kiri, lalu antrian awal sama 0, antrian akhir sama 0, antrian temp sama 0, dan INT nomor antrian sama 1, X sama 0, lalu INT subharga sama 0. Lalu di sini pada button buka terdapat short date format untuk tanggal yang dipilih, dan ada query SQL clear dan ada query SQL add select count ID as count from transaksi tanggal. Lalu ada query-nya diaktifkan dan nomor antrian sama dengan ada query 1 fetch by name count menjadi as integer dan diaktifkan atau nonaktifkan button yang diperlukan. Lalu pada button tutup juga ada query clear dan ada query SQL add di mana select bintang form pengerjaan WS 191. Lalu ada query diaktifkan, dan jika ada query record count-nya tidak sama dengan 0 atau X besar dari 0, maka munculkan pesan masih ada pelanggan. Jika tidak, maka button yang diperlukan diaktifkan ataupun nonaktifkan. Selanjutnya yaitu pada button ANSI. Di sini button 3 diaktifkan, lalu di box 4 clear, lalu di sini menggunakan linked list, di mana dapat pengujian jika X kecil dari 10, maka T sama new antrian, T menuju B sama nomor antrian plus 1, T menuju kanan sama 0, T menuju kiri sama 0. Lalu jika awal sama dengan 0, maka lakukan penginputan nilai pada awal sama temp, awal menuju kanan sama 0, awal menuju kiri sama 0, akhir sama dengan temp, akhir menuju kanan sama dengan 0, akhir menuju kiri sama 0. Lalu jika tidak, akhir ini menuju kanan sama dengan temp. Lalu temp menuju kiri sama dengan akhir, dan akhir sama dengan temp. Ini melakukan proses pengantrian. Lalu nomor antrian plus plus dan X plus plus. Setelah itu, jika tadi itu X-nya besar dari 10, maka ditampilkan pesan antrian penuh. Lalu listbox clear, lalu antrian tampil sama new antrian tampil sama awal. Lalu di sini akan ditampilkan selanjutnya yaitu ada button pilih. Nah, di sini button 1 di-enablekan dulu. Lalu ada query SQL clear. Lalu ada query SQL add select bintang form pilihan well kode sama dengan edit 1 teks. Lalu ada query-nya diaktifkan. Selanjutnya, lakukan pengujian jika ada query 1 menuju record count tidak sama dengan 0, maka lakukan pengujian lagi.
Jika ada query pengerjaan menuju file name status string sama dengan 0, lalu pengujian lagi, jika awal menuju b tidak sama dengan 0, maka ada query pengerjaan new edit, lalu ada query pengerjaan feed by name kode string edit menuju teks, ada query pengerjaan feed by name status string sama dengan 1, ada query pengerjaan feed by name nomor antrian string awal menuju b, lalu ada query pengerjaan di post, lalu awal sama dengan awal menuju kanan, x min min, di box 4 di clear, dan di sini antrian tampil menu antrian tampil sama awal. Lalu dilakukan while tampil tidak sama dengan 0, maka list box 4 item add tampil menuju b. Lalu tampil menuju kanan. Lalu jika tidak, maka tampil submission antrian kosong dan terdapat juga kursi penuh. Lalu di sini terakhir auto query pengerjaan active sama fast dan auto query pengerjaan aktif dan true. Button pilih ini untuk memilih menu pilihan yang terdapat pada tabel berikut ini. Lalu ada button selesai. Di sini ini dulu tanggalnya menggunakan shortcut format. Lalu lakukan pengujian jika ada query pengerjaan feed by name kode string besar dari 1, maka ada query transaksi event, ada query transaksi di feed by name ID pilihan, ID kursi, dan tanggal, lalu di post. Lalu ada query pengerjaan edit, ada query pengerjaan feed by name kode status nomor antrian, lalu di post. Dan ada query pengerjaan active and fast, ada query pengerjaan aktif and true. Lalu S submission-nya kursi kosong. Setelah itu ada button lihat laporan untuk melihat laporan dari tanggal yang kita pilih sampai tanggal yang kita pilih juga. Dimana dia pertama itu sorted format untuk menentukan tanggalnya. Lalu di sini quick report. Di sini quick report ini untuk menampilkan laporannya. Quick report 2 menuju key label 5 menuju caption, kemudian to STL mengkode 1 date. Ini tanggal yang pertamanya yang dari tanggal ini. Lalu ada quick report 2 key label 17 caption dan to STL mengkode 2 date, ini yang menuju tanggal berapanya. Lalu ada string date 1 dan string date 2. Lalu ada quick report edu query SQL add select transaksi dan sebagainya. Ini adalah codingan atau shortcode untuk menampilkan laporan dari transaksi informasi barbershop. Sekian presentasi dan penjabaran dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.